Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, saya cek dulu. Yang pertama, Tri Andi Syaputra. Hadir. Muhammad Agus Gabriel. Bilang hadir. Syata Andrika A. Hanya siapa ini? Ataullah. Nama yang bagus. Yang keempat, Rizal Muhammad Akbar. Yang kelima, Bayu Rizky Hendrawan. Yang keenam, Aditya Amrik. Dia-nya apa ini namanya? Dwi Mahindra. Alan di mana? Sakit apa? Hah? Perut. Habis makan apa? Habis makan apa? Ya, semoga teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah, bisa bersekolah sebagai biasanya. Baik, siang ini kita akan membahas materi yang berkaitan tentang PA, KA, BUR, takabur atau biasa disebut apa? Song. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang materi takabur ini, mungkin ada yang ingat minggu yang lalu kita membahas materi tentang yang apa? Salah satu. Ya, silakan Adit. Prasangka buruk atau suuzon, yakni sikap mental yang senantiasa berpandangan negatif atau buruk atas segala sesuatu hal. Baik, suatu hal. Prasangka buruk itu kebalikannya apa? Prasangka baik atau disebut dengan apa? Husnuzon. Kalau prasangka buruk disebut bagus. Baik, kita melangkah pada materi kita hari ini, yaitu tentang takabur. Sejatinya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Ada yang pandai dan ada juga yang ada yang tinggi dan ada yang pendek, dan lain sebagainya. Ini semua adalah sebuah anugerah atau karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Kita janganlah merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih pandai daripada orang lain, ataupun merasa lebih kaya daripada orang lain. Nah, apabila sifat yang merasa lebih ini, apabila kita terus biarkan, maka kita nantinya akan terjebak dalam sifat yang namanya takabur. Nah, sifat takabur ini adalah salah satu contoh penyakit hati atau penyakit jiwa yang tentunya sangat tidak disukai oleh Allah SWT, dan tentunya akan dibalas nantinya di akhirat, akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW bilang apa? Hadis Rasulullah SAW, kamu sekali. Saya ulangi. Dalam hadis
yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin faqala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan wa na'luhu hasanatan qala inna allaha jamilun yuhibbul jamal wal kibri faqalil haqq wa ghamdun nas. Baik, silahkan dicatat dulu anak-anak. Saya beri waktu 2 menit untuk catat. Kenapa kurang? Kurang. 16? Salah. Bikin kok. Silahkan kalian catat. Nanti akan saya jelaskan mufradat atau arti perkata dari hadis tersebut. Ayo silakan. Pak, buat aja Pak. Apa? Buat aja. Oh iya, bagus ya. Nanti saja. Saya ini habis kok. Kita cuma bikin. Iya. Baik, cukup ya. 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 Sini saya terangkan mufradat atau arti perkata dari hadis tersebut. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, mangkana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibrin. Tujuannya habis itu. Yang lain. Dan lagi mithqala dzarratin min kibrin, tersimpan sedikit saja kesombongan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika seseorang itu di dalam hatinya terasa sedikit saja rasa kesombongan, sedikit bahkan, nah itu sudah mencegah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Itu bahkan sedikit saja, apalagi kalau lebih. Belasannya mungkin lebih apa namanya, lebih parah lagi belasannya nanti. Lanjut, faqala rajulun, sahabat berkata, inna rajula, sesungguhnya ada seseorang, yuhibba ayyakuna saubuhu, yang suka berpakaian bagus, hasanan bagus, wa na'luhu hasanatan, dan sendalnya juga bagus. Wa na'luhu hasanatan, tadi, dan sandalnya juga bagus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allaha, sesungguhnya Allah, jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah, wal kibru batal, inna Allaha, sesungguhnya Allah, jamilun yuhibbul jamal, menyukai indah, menyukai keindahan. Wal kibru batal, sedangkan sombong itu menolak sebuah kebenaran. Sombong itu menolak sebuah kebenaran. Hak ini kebenaran. Wa ghamdun nas, dan merendahkan siapa? Manusia. Nah, dari sini saya minta tolong salah satu dari kalian untuk membaca dari hadis yang telah saya jelaskan tadi. Silakan siapa? Nanti ada nilai tambahan yang berani baca. Ini hadis bukan Al-Quran, jadi tidak apa-apa, tidak menuntut makhraj. Ayo salah satu, siapa?
Kalau gitu saya ada tugas untuk kalian untuk didiskusikan sekarang, yaitu yang tugasnya dicatat dulu. Apakah yang dimaksud dengan takabur atau sombong menurut hadis yang telah saya jelaskan tadi? Pengertian dari sombong atau takabur. Silakan didiskusikan. Saya beri waktu 5 menit. Soalnya saya ulangi, dimaksud takabur. nah, apakah yang dimaksud dengan takabur atau sombong menurut hadis yang telah saya jelaskan ini? Diskusikan, silakan. HP-nya siapa itu? HP-nya siapa? Andi. Kita Pak, kita. Nanti tidak matikan. Kita woi. Pak Andi Google. Ada. Gimana? Sudah untuk diskusinya? Sudah. Alhamdulillah. Baik, silakan salah satu dari kalian untuk menjelaskan di depan. Maksudnya gimana? Apakah yang dimaksud dengan takabur atau sombong menurut hadis yang telah saya jelaskan tadi? Silakan. Takabur ialah tindakan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu saja. Iya. Beri pulas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut menjelaskan bahwa apa itu yang dimaksud dengan takabur atau sombong, yaitu tindakan yang menolak Kebenaran dan merendahkan manusia. Sesungguhnya orang yang memiliki sifat takabur ini, dia itu selalu beranggapan bahwa dia itu merasa lebih baik daripada siapa? Orang lain. Nah, dan orang yang memiliki sifat takabur atau sombong ini, dia itu selalu menganggap remeh dan menganggap rendah orang lain. Nah, biasanya sifat takabur ini dipengaruhi oleh sebuah kedudukan atau kekuasaan. Bisa jadi sebuah timbul dari fisik, kecantikan, kegantengan, pendek, tinggi. Selanjutnya ada kekayaan, kaya, miskin. Itu bisa jadi dipengaruhi hal tersebut. Tentunya orang yang memiliki sifat takabur ini akan dijauhi oleh orang di sekitarnya dan dijauhi oleh teman-temannya. Di dalam firman Allah, di dalam surat An-Nahl ayat 23 yang berbunyi, innahu la yuhibbul muslimin. Apa? Muslimin. Ada yang hafal? Surat An-Nahl ayat 23. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Apa artinya? Ada yang tahu? Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Baik. Dalam sejarahnya sudah banyak orang-orang yang terjebak dalam perilaku sombong atau takabur. Saya ambil ada 3 contoh. Yaitu yang pertama ada
Raja Firaun. Tentunya kalian sudah tahu Raja Firaun. Tahu ya? Tahu. Nah, Raja Firaun. Yang kedua ada Karun. Karun ya. Yang ketiga ada Abu Lahab. Saya ceritakan mulai dari yang pertama yaitu Raja Firaun. Raja Firaun ini diberikan kelebihan oleh Allah yaitu berupa apa? Bukan, raja berupa kedudukan atau kekuasaan ya. Kedudukan atau kekuasaan. Bahkan si Raja Firaun ini diberikan kelebihan oleh Allah sebuah kefadalan. Kalian tahu apa itu kefadalan? Kefadalan. Bukan. Kefadalan itu yaitu dia itu tidak pernah diuji oleh Allah dengan rasa sakit. Jadi selama hidupnya itu terus sehat. Kalian bayangkan kalau selama hidup itu kalian mempunyai kesehatan terus menerus tanpa diuji sakit. Kalian bersyukur apa enggak gitu? Syukur ya. Akan tetapi si Raja Firaun ini malah kufur akan nikmat tersebut, malah tidak bersyukur. Selanjutnya Nabi Musa mengutus Allah. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk meluruskan sifat dari Raja Firaun ini. Akan tetapi dia malah menolak sebuah ajakan tersebut, yaitu menolak sebuah kebenaran yang sesungguhnya dari Allah. Nah, dan akhirnya dia itu akhir hayatnya itu berakhir dengan tragis. Kalian tahu berakhir gimana? Nah, tenggelam di Laut Merah. Jadi orang yang sombong ini mayoritas akhir hayatnya itu berakhir dengan tragis atau mengenaskan. Betul. Saya lanjut. Yang kedua yaitu ada siapa tadi? Karun. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan Karun. Harta Karun. Nah, jadi Karun ini diberikan kelebihan oleh Allah yaitu berupa harta apa? Harta kekayaan yang melimpah. Tetapi dia malah tidak bersyukur, malah kufur nikmat atas kelebihannya tersebut. Nah, dan berakibat Allah tidak ridho dengan perilaku si Karun ini, dan berakibat pada hartanya itu ditenggelamkan oleh Allah di dalam bumi. Maka dari itu, kalau kita diberikan karunia atau anugerah dari Allah, itu wajib kita syukuri. Jangan malah kita kufur akan nikmat tersebut. Ketika kita bisa bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Apabila kita kufur akan nikmat tersebut, maka Allah akan ambil semua nikmat tersebut. Selanjutnya ada siapa tadi? Abu Lahab. Abu Lahab ini salah satu contoh manusia yang sombongnya itu minta ampun, karena dia itu pada waktu itu diberikan kedudukan dan disegani. Disegani itu apa? Dihormati ya, dihormati oleh orang sekitar dahulu. Akan tetapi dia itu bukan malah merendah hati, tapi menunjukkan kesombongan dan mengingkari ajakan Rasulullah untuk apa? Untuk apa? Untuk mengajarkan ke jalan yang benar, menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kalian bisa catat ini di buku kalian karena tidak ada di LKS ya. Akibat negatif dari sifat takabur. Silakan saya dikte sambil saya jelaskan. Yang pertama, tidak mau menerima kebenaran. Orang yang sombong ini sangat sulit untuk menerima sebuah kebenaran. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada cerita Raja Firaun. Si orang takabur ini sangat sulit juga untuk dinasehati, karena dia itu merasa yang paling benar. Terus yang kedua,
meremehkan orang lain. Catat. Yang kedua, meremehkan orang lain. Orang yang mempunyai sifat takabur ini selalu menganggap remeh atau rendah kepada orang lain, karena ya tadi orang yang sombong atau takabur itu selalu menganggap dia itu lebih baik dari segalanya. Unggulannya itu apa? Itu lebih baik daripada orang lain. Poin ketiga, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika kita diberikan karunia oleh Allah, apabila kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Sebaliknya, apabila kita kufur akan nikmat, kita tidak bersyukur, maka Allah akan ambil semua nikmat tersebut. Bisa dipahami ya dari sini? Bisa? Ayo jawab, bisa? Bisa. Semangat. Yang keempat, ngantuk. Sebentar lagi selesai. Yang keempat, tidak disukai orang lain. Orang yang memiliki sifat takabur ini tentunya sangat-sangat dibenci oleh orang sekitarnya ataupun teman-temannya karena perilakunya tersebut. Oh, aku ini orang kaya, hartaku ini tidak habis sampai 7 turunan. Kalian bayangkan, kalian dengar teman kalian ngomong gitu, kalian benci tidak? Benci ya? Enggak. Kenapa? Dibelah. Jangan. Kamu jangan seperti orang PKI. PKI. Jangan anarki ya. Ya, sebaiknya kita itu mengingatkan kepada teman kita agar menghindari perilaku tersebut ya. Yang terakhir, yang kelima, terakhir. Ayo, terakhir. Yang terakhir, dekat dengan setan dan diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini adalah sebuah balasan untuk orang yang memiliki sifat takabur nanti di hari kiamat dan di alam akhirat. Baik, langkah selanjutnya cara kita untuk menghindari sifat takabur. Yang pertama, dicatat. Yang pertama itu kecepatan. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya dengan cara berzikir dan terus selalu memanjatkan doa kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak keikutsertaan di dalam kajian-kajian Islami. Nah, manfaat kita mengikuti pengajian atau kajian, kita bisa mengetahui bahwa oh ini baik, ini salah, ini buruk dan lain sebagainya. Dan kita diharapkan bisa menerapkan apa yang telah didapat dalam kajian tersebut. Yang ketiga, memahami dan menyadari bahaya takabur atau sombong. Kita harus sadar bahwa ketika kita mempunyai sifat takabur atau sombong, kita itu di dunia sudah dibenci, dan di akhirat diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, ini ada 7 poin ya, kurang 3. Yang keempat, menerima setiap nikmat maupun kelebihan yang dimiliki semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk nikmat kita harus bersyukur apa yang telah dikaruniakan oleh Allah dan janganlah kita kufur akan nikmat karena balasan Allah lebih pedih, yaitu siksa di neraka. Nah, yang kelima, menyadari bahwa kita itu berasal dari bentuk yang menjijikan. Apa itu menjijikan? Pertama sih, menjijikan gabungan dari sel sperma dan sel ovum ya, sel telur. Nah,
Jadi lantas apa yang patut kita sombongkan? Yang kita terbentuk dari bentuk yang menjijikan. Kalian harus sadar itu. Apa yang kalian sombongkan? Jabatan, kekayaan, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang patut sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, berusaha untuk bergaul dengan siapa saja tanpa memilah-milah semak. Karena dengan bergaul dengan siapa saja ini kita lebih tahu bahwa dia itu lebih baik daripada saya. Jadi saya itu apa yang saya sombongkan? Saya ini gini-gini aja, dia lebih baik. Itu. Jadi kita pintar-pintar bergaul dengan sesama kita. Yang terakhir, ayo yang terakhir. Jangan tidur. Segera mengikis benih-benih kesombongan dengan cara bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Baik. Dari sini ada yang belum paham untuk materi kali ini, silakan ditanyakan. Ada? Belum? Saya tunggu. Belum lagi. Belum ada? Belum. Belum. Saya meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa-apa yang sudah dibahas materi pada siang kali ini. Ayo silakan salah satu yang tadi belum maju, tadi yang sudah Adit sama Gabriel lain, ayo. Ayo. Ayo, saya tunjuk saja. Sata, ayo maju. Ayo, ada teman-temannya. Takabur atau sombong adalah tindakan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Contoh orang takabur adalah Fir'aun dan Abu Jahal. Akibat negatif dari sifat takabur adalah Ayo sama saja. Akibat negatif dari sifat takabur adalah A. Tidak mau menerima kebenaran. B. Meremehkan orang lain. Yang lain disimak. C. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Tidak disukai oleh orang lain. E. Dekat dengan setan dan diancam akan ditempatkan di neraka. Sudah. Sudah. Beri plus untuk Sata. Sebelum saya mengakhiri, saya berpesan kepada kalian. Jadi janganlah kalian itu merasa lebih baik dibandingkan dengan teman kalian. Janganlah juga kalian berprasangka buruk pada teman kalian, karena apa tadi, sifat takabur atau sombong balasannya yaitu sangat pedih, yaitu akan dianggap oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu apabila seseorang tersebut tidak bertobat segera kepada Allah. Selanjutnya Bapak ada tugas untuk kalian untuk minggu depan kalian harus menghafal hadis yang sudah saya jelaskan tadi beserta artinya. Tadi kan sudah saya jelaskan arti perkata. Kalian nyatat ya? Minggu depan dihafalkan. Dan ini juga ada tugas untuk uji kompetensi. Minggu depan untuk dikumpulkan. Yang tidak dikumpulkan, kalian dapat min dari saya.
Sampai sini bisa dipahami ya? Baik, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.